Prabowo versus Anies di atas kertas. Dalam berbagai survei beberapa bulan terakhir, Prabowo dan Anies bersaing di urutan 3 teratas. Dua nama itu bersaing dengan kader PDIP Ganjar Pranowo dalam bursa Capres 2024. Pada bulan berikutnya, Anies membalik keadaan dengan elektabilitas 23,9%. Prabowo tertinggal tipis di angka 23%. Pada survei Desember 2022, Anies kembali unggul tipis dengan 23,9% di saat Prabowo meraih 23%. Survei Indikator Politik Indonesia juga mencerminkan pertarungan Prabowo dengan Anies. Elektabilitas Prabowo naik turun, yaitu 26,3% di Oktober, 23,9% di November, dan 26,7% di Desember. Adapun elektabilitas Anies bergerak di angka 28,3% di Oktober, 32,3% di November, dan 28,3% di Desember. Direktur Aljabar Strategik Arifki Caniago mengatakan pertarungan antara Anies dengan Prabowo telah terjadi sebelum pertemuan di Hambalang. Menurut Arifki, dua nama itu memperebutkan suara dari ceruk yang sama. Dia menilai pemilih Anies dan Prabowo memiliki ciri yang serupa, yaitu berasal dari kalangan Muslim dan orang yang kecewa dengan pemerintahan. Pernyataan siap Prabowo itu menunjukkan kesiapan menghadapi sosok yang pemilihnya sama. Pemilih Prabowo pada 2019 sama dengan pemilih Anies saat ini dan kemungkinan sebagian akan beralih ke Anies, ujar Arifki saat dihubungi cnnindonesia.com, Selasa 7 Maret. Arifki berkata hasil akhir ditentukan oleh seberapa cakap Prabowo mempertahankan basis suaranya selama ini. Hasil juga dipengaruhi kelihayan Anies, membajak pemilih Prabowo. Selain itu, hasil bakal ditentukan oleh manuver Gerindra dan Nasdem. Kedua partai harus bekerja keras mengamankan suara dari ceruk lain. Kalau head-to-head Anies Prabowo, tentu limpahan suara pemilih Pak Jokowi yang akan diperebutkan. Ini akan menarik karena Nasdem dan Gerindra sama-sama di pemerintahan. Limpahan suara ini juga akan jadi pertarungan kedua partai, ucapnya.